Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiaratu Nadifa. Hari ini kita akan membahas mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional, pemersatu bangsa, serta simbol kedaulatan negara. Sejak Sumpah Pemuda 1928 dan pengesahan Undang-Undang 1945 Pasal 36, bahasa Indonesia telah menjadi pondasi komunikasi yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan daerah. Di era globalisasi, dunia semakin terhubung. Informasi, teknologi, dan bahasa asing berkembang sangat cepat. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia tetap bangga dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar tanpa harus tersisih oleh dominasi bahasa global. Adapun tantangannya, globalisasi membawa berbagai tantangan bagi eksistensi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah 1. Maraknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam teknologi, bisnis, dan media sosial. Kedua, campur kode berlebihan, yang membuat bahasa Indonesia kurang dihargai dan berpotensi kehilangan kaidah. 3. Budaya digital yang serba cepat sehingga banyak generasi muda lebih memilih bahasa yang ringkas, tidak baku, dan bercampur slang. Berikut alasan bahasa Indonesia harus dipertahankan. Bahasa Indonesia perlu terus dipertahankan karena beberapa alasan penting. 1. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia adalah simbol persatuan bangsa dalam keberagaman. 2. Memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. 3. Berperan dalam diplomasi internasional. Terlihat melalui forum seperti ICIS yang turut mengangkat posisi bahasa Indonesia di dunia. Keempat, bahasa ilmu pengetahuan. Dengan fungsi heuristik dan referensial seperti dijelaskan Halliday dan Jacobson yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi media pengembangan pengetahuan. Adapun kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia, minimnya rasa bangga generasi muda yang menganggap bahasa asing lebih keren. Adapun kurangnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Pengaruh budaya pop global yang mempengaruhi cara berkomunikasi sehari-hari, belum meratanya promosi bahasa Indonesia ke dunia internasional, meskipun sudah berkembang. Kendala-kendala ini perlu disadari agar kita dapat mengambil langkah yang tepat. Langkah konkret untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Untuk memperkuat eksistensi bahasa Indonesia di era global, beberapa upaya konkret yang dapat kita lakukan, terutama pada generasi muda, antara lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari maupun di media sosial. Kedua, meningkatkan literasi seperti membaca karya sastra Indonesia, artikel ilmiah berbahasa Indonesia, dan memahami kaidah kebahasaan. Ketiga, mempengaruhi kode, kecuali pada konteks akademik atau profesional yang memang memerlukan istilah asing. Adapun juga, kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemartabatan bahasa, seperti bulan bahasa, lomba menulis, atau komunitas literasi. Kita juga dapat mengembangkan konten digital berbahasa Indonesia agar bahasa Indonesia semakin relevan di dunia digital. Mendukung program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing sebagai bentuk diplomasi budaya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan, bukan sekedar alat komunikasi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mempertahankan bahasa Indonesia, misalnya melalui penyusunan regulasi terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan forum internasional. Program penginternasionalan bahasa Indonesia melalui Kementerian Agama, Kemendikbud, dan lembaga-lembaga pendidikan. Menyediakan kurikulum pembelajaran yang memperkuat kecintaan terhadap bahasa Indonesia, mendorong kampus-kampus PTKI untuk menjadi pusat pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat akan membuat bahasa Indonesia semakin kokoh.
Penutup, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jati diri bangsa, warisan budaya, dan simbol persatuan. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik, membanggakannya di hadapan dunia, serta menjadi agen yang memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia secara positif. Akhir kata, jadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.